Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy tingkat dewa. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas masalah grinder. Karena kemarin banyak teman-teman yang nanya ketika kita mereview mesin espresso Vero, nanyain, bah itu grindernya apa, itu grindernya apa. Oke, sekarang ini dia Baratza Settle 240 WI. Grinder ini udah saya beli sekitar 1 tahun. Ya, sekitar 1 tahun. Kenapa saya beli ini? Simak terus ya, jangan di skip. Pokoknya saya akan kasih tahu kelebihan dan kekurangannya grinder ini. Oke, kita lanjut ke spesifikasi di atas kertasnya dulu ya. Jadi spesifikasinya itu pertama dari gilingannya, dia mampu menggiling sekitar 3,5 gram per detik. Ini cukup cepat ya. Jadi kalau teman-teman grinder biasanya kopi itu sekitar 17 gram, berarti sekitar berapa detik ya? Cepet ya, hitung aja deh berapa detik. Nah, anggapnya kalau 35 gram berarti hanya sekitar 10 detik. Berarti kalau setengahnya ada 35 gram berarti 17 gram hanya sekitar 5 detik. Cepat nggak? Tapi nanti kita buktikan benar atau tidak. Kemudian hoppernya ini bisa menampung sekitar 300 sampai 400 gram bin ya. Tergantung dari besar atau kecilnya bin. Kalau misalkan dia terlalu besar ya berarti dia tidak terlalu banyak. Kemudian burnya, itu dia pakai burnya 40 mili. Nanti kita lihat burnya seperti apa. Selanjutnya listriknya ini sekitar 240 watt ya, di tegangan 220 volt ya, standar Indonesia lah. Dan yang saya suka dari grinder ini, dia memiliki fitur timbangan. Jadi kalau kita mau giling, biasanya kan ada beberapa grinder yang manual atau yang otomatis single cup, double cup gitu ya, berdasarkan waktu. Jadi kita harus kalibrasi dulu. Kalau untuk mencapai 10 gram atau mencapai 18 gram atau 20 gram itu butuh waktu berapa detik. Tapi kalau di sini enggak. Kita tinggal masukin, nanti settingannya kita butuh berapa gram, maka dia keluar udah berupa nilai dalam bentuk gram. Ya, jadi yang jatuh dari grinder ini sudah dalam gram. Selanjutnya ini dia dapat penampungan ini penampungannya sekitar 150 sampai 160 gram ya untuk udah jadi bubuknya. Jadi ini tinggal ditaruh seperti ini. Jadi kalau kita mau giling banyak pakai wadah ini. Dan wadah ini saya sukanya wadah ini listrik statiknya itu kecil banget. Jadi bubuk yang nempel di dalam tempat ini itu nggak banyak. Jadi begitu kita giling, goyang dikit, tuang, sisanya nggak banyak. Nggak ada yang menempel di tempat ini. Ini saya suka banget. Kemudian dia bisa 2 mode ya. Kita mau pakai penampungan ini atau mau langsung ke portafilter ya. Caranya gampang banget. Ini tinggal ditekan, kemudian diputar ke bawah. Oke. Jadi. Nah, ini ada karetnya. Karet ini juga berfungsi untuk mengatur ukuran porta, karena kadang-kadang porta kan ukurannya beda-beda ya, ada yang lebar, ada yang kecil tapi panjang gitu ya. Nah, dengan adanya karet ini, tadinya saya pikir karet ini hanya untuk menahan supaya nggak geter, nggak jatuh. Ternyata tidak. Jadi dia mempunyai beberapa ukuran, bisa mengatur beberapa ukuran. Karena kalau kita lihat dia bentuknya ini gimana ya, lonjong, nggak proporsional. Jadi ketika kita setting seperti ini, dia bisa untuk yang kecil. Kalau mau butuh yang besar, kita tinggal putar seperti ini gitu ya. Nah, ini ada fungsinya juga ternyata. Kemudian di sini ada cat. Nah, ini ganjelan untuk portafilter. Jadi kalau kita mau pakai portafilter, kita masukkan seperti ini. Nah, ini kekecilan nih. Saya tinggal putar dia ke sini, Nah, ini bisa pas. Oke, seperti ini kalau mau kita portafilter. Kemudian grinder ini memang didesain untuk espresso atau yang lebih halus lagi
malah mungkin bisa juga untuk Turkish ya. Turkish itu kan lebih halus lagi ya. Dan saya tidak merekomendasikan ini untuk penggunaan manual brew seperti V60, Vietnam Drip atau Tubruk, tidak bisa karena dia sekasar-kasarnya dia itu nggak cocok untuk manual brew. Nah, pembeliannya itu kita dapat beginian nih teman-teman nih. Ini ada dalam plastik ini ada ring. Ring ini dapatnya 2 biji. Dapat 2 biji. Untuk apa ring ini? Ring ini untuk menambah tingkat kehalusan. Jadi lebih kurang untuk kalibrasi lah. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap settingan nomor satunya dia kurang halus, ini bisa ditambahkan ring ini dengan cara membuka. Nanti kita coba buka menggunakan kunci L ini. Kemudian kita juga dapat ini ya, pembersihnya ini pembersihnya. Nah, sebelum kita coba, saya mau kasih lihat dulu nih. Pertama, masalah hopper. Hoppernya itu bisa dibuka ya. Hoppernya bisa dibuka dan dia ada pengunci binnya. Jadi sini ada bin, ada pengunci seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti bin dan binnya di sini masih banyak, ini tinggal kita kunci. Kita kunci, jadi diangkat, jadi binnya itu nggak jatuh. Dan tapi masih ada ya yang tersisa di sini itu, tapi nggak banyak. Kemudian kita coba buka apa namanya itu tadi ininya nih, hopper, bukan hopper, apa sih? Kok aku lupa namanya ya? Gilingannya, gilingannya. Ini bukanya cuma begini aja nih, diputar, tarik. Nah, ini dia burnya. Nah, baru ingat kan burnya. Jadi burnya ini diem. Burnya diam, yang di dalam mesinnya inilah yang berputar, gitu ya. Dan satu lagi, dia menggunakan motornya DC, bukan motor AC. Jadi seperti kita tahu, motor DC itu jauh lebih stabil putarannya daripada motor AC. Nah, kalau efeknya apa? Kalau ketidakstabilan itu akan mengakibatkan ketidakkonsistenan gilingan, hasil gilingan, gitu ya. Nah, kita coba buka dulu ya sebelum kita nyalakan. Kita coba buka dulu. Ini cara bukanya gini. Tinggal ditarik gini aja. Plek. Selesai. Kemudian kalau mau mengganti ringnya, ini tinggal dibuka pakai obeng. Kunci L. Tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini agak jarang nih yang mereview videonya ini nih, cara menggantinya, cara mengganti atau mengkalibrasi. Nah, ini tadi yang saya bilang, ringnya udah ada, ya, ringnya udah ada, udah saya pasang, karena saya pengen dia lebih halus lagi, karena kita ada juga bikin manual brew yang instan, jadi butuh gilingan yang lebih halus lagi. Makanya kenapa saya pasang ini. Setelah ini dipasang, kalau mau tambah lagi bisa, ini tinggal ditumpuk. Tumpuk 2. Kalau mau nggak terlalu halus, ini dilepas. Oke, sesimpel itu. Sesimpel itu. Simpel banget kan? Nah, sekarang kita coba pasang lagi ya. Kita coba pasang lagi. Caranya gini. Ringnya dulu masuk. Nah, ini dia ada cantelannya nih. Ada stoppernya. Ada stoppernya. Kita pasang sampai dia klek. Nah, sudah klek seperti ini, kita pasang lagi. Pluk. Gampang banget ya? Pasangnya tinggal seperti ini. Jadi diikutin alurnya nih. Tunggu alurnya. Nah, sampai ngunci. Selesai. Nah, ini ada bekas-bekas. Jadi kalau teman-teman mau bersihin pun juga simple banget ya, simple banget. Dibandingkan dengan beberapa grinder saya punya dulu itu harus pakai obeng bukanya, terus ditarik, terus ada pernya lagi yang jangan sampai hilang. Ini nggak ada barang-barang yang kita khawatirkan akan mental ketika kita bongkar. Oke. Kemudian ini
ininya nih untuk bersihinnya seperti ini aja langsung. Kemudian di sini juga bisa kita bersihkan. Nah tuh, nah ini udah mulai pada jatuh-jatuh tuh. Ini kebetulan tadi sudah saya bersihkan. Masangnya kembali sama, tinggal cari posisinya. Oke, sudah. Kemudian nih di sini ada garis biru. Di sini ada garis biru, disamakan dengan garis biru yang di bawah. Oke, saya coba pasang dulu ya. Nah, ini ketika ini sudah sama garis birunya ini kita tinggal putarnya ke kanan. Nah, dia ada letak, selesai. Sudah. Ini masuk. Plok. Tek. Selesai. Udah kan? Pasang bin hoppernya. Oke. Cet. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian hasil gilingan. Oke. Sekarang kita coba untuk menggiling. Tapi sebelum itu sebelum kita nyalakan seperti biasa. Ini ada dia wattmeter. Kalian bener nggak pengen kepo wattnya itu bener-bener 240 watt nggak sih gitu ya. Cuman kalau ini kan berbeda dengan mesin espresso ya. Kalau mesin espresso itu kan ada proses heating, ada proses standby. Kalau ini dia ketika dinyalakan ya segitulah dayanya. Nah teman-teman, di grinder ini tidak ada saklar main power, tidak ada saklar on off. Jadi begitu kita colokkan, saya coba colokkan langsung pakai power meter ya. Begitu dicolokkan, dia langsung hidup. Nah, dia langsung hidup. Oke. Jadi matikannya gimana? Biarin aja. Dia akan otomatis mati dalam waktu beberapa menit kalau sudah tidak dipakai. Karena proses on-nya juga cepat sekali. Oke, sekarang kita langsung coba giling. Nah, ini saya udah punya kopi dari Togeto. Tapi tinggal dikit, nggak apa-apa ya. Saya langsung masukin aja. Sedikit aja, sedikit saja. Ini juga harusnya itu dapat ini ya, bantalan karet, cuman hilang, nggak tahu diambil jin kali. Kita coba pakai ini dulu ya, kita coba ini. Kita akan tes beberapa gilingan, mulai dari yang paling kasar sampai dengan yang paling halus. Nanti kita bandingkan. Saya coba setting dia di 31 ya. 31 dengan micro. Grinder ini ada 31 step. Artinya ada 31 macam gilingan, mulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Dan yang paling saya suka, di sini ada micro settingnya. Micro settingnya ini ada sekitar 11. Dari A, dia jadi bukan angka ya, dia itu huruf. Jadi dari A sampai I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 8. Berarti 8 kali 31 metode ukuran. Kita coba yang paling kasar dulu ya. Kita coba paling kasar, kita coba gilingnya berapa. Ini ada 3 tombol. 3 tombol ini apa? 3 tombol ini untuk gramasinya. Jadi kalau di sini saya setting nomor 1 adalah 11 gram, nomor 2 17 gram, nomor 3 120 gram. Wah, ini saya pakai mesin ini untuk bikin kopi botolan. Dan sekali giling itu kita bisa 240 gram. Dan ini bisa jalan sekaligus. Masukin binnya 120 gram sampai 300. Karena ini hoppernya hanya 160 gram, saya 2 kali giling dan sekaligus langsung 120. Kita lihat nanti konsistensinya dan berapa besar toleransi gramasinya
antara yang dihasilkan dengan timbangan. Oke, sebelum kita melakukan pengujian, kita tes juga dia dengan timbangan. Kita tes dengan timbangan, saya tar dulu, sudah 0. Kemudian kita coba giling, berapa ya? Kita giling 5 gram aja. Jadi saya masukin memori 1, kemudian saya setting ini, tahan, dah, sampai 5. Oh, dia minimal tuh 5 gram. Jangan deh, kita bikinnya 10 gram aja. Kita bikin 10 gram. Kalau sudah, pencet di nomor yang mana yang mau kita simpen, tahan lama. Tet. Nah, sampai dia bunyi tit. Oke, ini harusnya bisa menghasilkan 10 gram. Saya sudah siapkan kertas, saya sudah siapkan spidol. Nanti kita coba hasilnya. Teman-teman bisa lihat seperti apa gramasinya. Pertama kita coba dari timbangannya dulu ya. Nih, kalau kata dia kan tadi 3,5 gram per detik. Sekarang kita coba hitung berapa lama 10 gram. Saya coba sambil nyalakan timer stopwatch. Oke, kita coba ya, 10 gram ya. Sorry. sorry. Bentar. Yo, 1, 2, 3. Sorry, belum dibuka. Buka dulu. Kompornya belum dibuka. Maaf, tadi kan habis ngeliatin jadi lupa. Oke, kita coba ulang ya. 1, 2, 3. 4 detik. 10 gram 4 detik. Berarti benar, kalau 3,5 gram dia per detik, ini 10 gram. Kemudian kita coba timbang di sini. Hasilnya adalah 14 gram. Selisih 4 gram, jauh banget. Selisih 4 gram. Kemudian saya taruh di sini. Kita coba tulis dulu ya di sini. Fine. Kemudian di sini medium. Kemudian di sini cross. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Kita giling dulu ya. Jadi kalau di tadi gilingan kasar itu ada selisih 4 gram dari. Oke, sekarang saya tar lagi. Kemudian kita setting dia di tengah-tengah. Di sekitar angka kan 30 ya. Ini kalau muter itu sebaiknya sih di ini ya. Oke. Sambil dinyalakan ya kalau mau ngatur grinder. Apapun itu grinder, kalau kita mau muter dia ke yang lebih halus, upayakan harus diputer. Oke. Nah, ini saya singkirkan dulu. Kita buang kemana ya? Kita buang dulu deh. Oke. Sekarang kita coba. Waktunya masih sama nggak? 4 detik. Kita lakukan pembuktian ya di medium ya. Medium 10 gram. 1, 2, 3. 4 detik. 4 detik kurang. Kemudian gramasinya pas 10,3. Hore. Kita taruh di medium. Oke, kemudian lanjut lagi ke fine-nya ya. Paling fine. Oke, kopinya mau habis. Isi lagi. Habisin aja. Kopinya wangi, bro. Buang lagi. Timbang lagi. Tar lagi 0. Kemudian start lagi. Nggak usah di ini ya.
Ini hasil yang fine-nya, dengan catatan ini adalah hasil fine dengan penambahan satu ring ya, yang tadi saya sebutkan, ring kalibrasi. Kemudian ini dia ada satu feature otomatis off kalau bin kita kurang dari yang kita harapkan. Misal ini binnya udah tinggal dikit, kita coba ya, kita coba binnya tinggal sedikit, kita atur di 17 gram misalkan. Kemudian kita start, atau kita langsung ke ini ya, sambil ngeliatin juga ke teman-teman. Kita langsung coba ke porta ya. Jadi untuk porta itu ininya harus diturunin ke bawah, kemudian jepitannya ini diketengahin, kemudian kita pasang. Nah, ini pakai porta. Kita coba porta filternya di setting di 17 gram ya. Kalau dia nggak mencapai 17 gram dalam waktu beberapa detik, dia akan otomatis off. Kita coba. Nah, ini udah mau habis nih. Udah mau habis. Binnya habis. Dia masih nyala terus sampai beberapa detik. Ini baru 8 gram. Sampai beberapa detik tidak ada kopinya, biji kopinya, dia akan berhenti. Jadi itu semacam proteksi ya. Kemudian gimana kalau kita kurang? Gampang. Beli lagi di warung kalau kurang. Binnya habis. Nanti kita masih ada lagi di belakang di dapur. Ini kan tadi kita setting minta 17. Kemudian dia baru jadi 18. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pencet aja dia. Lanjutkan. Kita bisa lanjutkan dia. Ya. Ini hasil menggunakan porta filter. Nanti untuk hasil gilingannya seperti apa, nanti kita lihat yang dari ininya ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk hasil gilingan. Kemudian bagaimana dengan wattnya? Oke, sekarang kita akan coba wattnya ya. Ini tadi saya udah coba tampilkan. Ternyata benar. Watt maksimal itu 237 ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Watt maksimalnya 337. Kalau tadi dia bilang di atas kertas adalah 240 watt. Ternyata menggunakan alat ini terdeteksi watt maksimalnya adalah 237 watt gitu ya. Kemudian kekurangannya grinder ini apa ya? Saya sih agak mikir ini ya, hoppernya tuh agak terlalu tipis. Kakinya ini loh. Ini hati-hati nih, ini jatuh kayaknya patah. Ya kan? Kemudian kalau untuk kita menggunakan espresso, menggunakan portafilter, ketika kita mau knocking, biasanya kan kalau di mesin grinder itu kan bisa kita knocking ya. Kalau ini jangan deh. Kalian jangan siksa ininya nih, capitannya ini jangan kalian siksa. Karena apa? Ini di sini ada timbangan. Jadi ketika kita tekan, itu ada timbangannya di situ. Dan itu timbangan itu nggak boleh kena goncangan kuat. Jadi kadang-kadang kan kalau kita bikin espresso yang pakai manual grinder itu, habis kita isi, kita knocking untuk meratakan. Jangan lakukan di sini. Ya, saya peringatkan sama kalian jangan lakukan di sini. Jadi yang di sini nih harus kalian perlakukan secara halus, ya, untuk supaya timbangan di dalamnya itu nggak rusak. Oke, lanjut kepada hasil grinder. Nah ini. Oke, kita lanjut kepada hasil grinder. Oke, teman-teman, ini adalah hasil daripada gilingan yang paling kasar ya. Kalau kita lihat di sini. Menurut saya ini cukup konsisten ya.
cukup konsisten, dan ini teman-teman bisa lihat, dan saya yakin teman-teman pun setuju lah dengan gilingan seperti ini. Untuk V60 aja masih terlalu halus ya untuk V60, tapi nggak tahu kalau misalkan ada yang bisa ngulik V60 dengan tingkat kekasaran seperti ini. Dan yang saya suka, micro binnya itu sedikit sekali, malah hampir nggak ada ya. Jadi nggak ada yang terlalu halus banget, itu nggak ada, nggak banyak lah, sedikit ada tapi nggak terlalu banyak. Oke, ini konsistensinya. Kemudian kita lanjut kepada medium ya. Medium, ini hasil mediumnya. Ini lebih konsisten lagi kalau menurut saya ya. Ini lebih konsisten lagi. Jadi dia ada batasan di mana grinder itu memiliki konsistensi yang bagus, itu mulai dari minimal berapa gitu ya. Nah ini menurut saya udah konsisten. Jadi nggak ada bubuk-bubuk yang terlalu halus banget, ada yang kasar banget, ada yang halus banget, itu hampir nyaris nggak ada. Nah ini sampai terakhir kepada yang paling halusnya. Ini kalau ini nggak bisa buat espresso, terlalu halus ya, lihat tuh. Ini halus banget, terlalu halus. Jadi kalau kita giniin, genggam, nah ini hasilnya seperti ini nih. Tuh. Jadi makanya kalau di saya buat espresso paling pakai gilingan yang paling minim nomor 3, paling sering nomor 5. Ini nomor 1, ini mungkin lebih udah mendekati Turki sekali ya. Oke, ini hasil gilingan. Oke, sampai kita kepada kesimpulannya versi Abah Ibet tentang grinder Baratza ini. Pertama dari sisi harga, buat saya harga di atas 8 jutaan untuk hasil oke. Ya, untuk hasil saya puas banget dengan hasilnya. Kemudian untuk kafe, kalau teman-teman mau buka kafe, worth it nggak sih buat kafe? Saya cuma bilang alat ini bagi saya tidak bisa diberlakukan kasar. Jadi dia harus diberlakukan halus. Kenapa? Itu yang tadi saya katakan, kalau menggunakan portafilter ini harus hati-hati banget. Saya masih nggak yakin dengan kekuatan penyanggahannya ini, karena tadi saya bilang dia ada timbangannya, ada komponen timbangan di situ yang menurut saya agak ringkih. Jadi kalau teman-teman pakai untuk sendiri atau baristanya itu halus gitu ya, cewek gitu, nggak suka gerubak-gerubuk ya, itu masih oke. Tapi kalau kalian tipikal orang yang faster, butuh gerabak-gerubuk gitu ya, sodok. Nah ini buat saya ini agak ringkih ya untuk hal-hal seperti itu. Kemudian kendala, saya hampir 1 tahun ini tidak ada mengalami kendala sedikit pun dengan mesin ini. Jadi buat saya secara technical, secara spesifikasi, grinder ini buat saya rekomen. Cuman perlu diperhatikan cara penggunaannya ya. Harus hati-hati terhadap timbangannya ini. Tapi dia ada juga versi di bawahnya yang tidak menggunakan timbangan. Makanya kan ini tipenya 240 WI. W-nya itu wake, I-nya itu intelligent kalau nggak salah. Jadi dia pintar mengatur berat. Ada juga yang tipe di bawahnya itu hanya menggunakan timer. Nah kalau yang menggunakan timer itu, saya yakin di sininya dia jauh lebih kuat karena dia tidak ada komponen timbangan ya. Jadi itu aja dari saya. Buat yang kemarin sudah nanya-nanya grindernya apa, inilah grinder yang kita pakai selama ini. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di-share. Bagi yang belum subscribe sekarang, karena saya yakin video-video kita yang berikutnya akan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.